Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Apa kabarnya? Baik ya, jemaat sekalian yang beribadah di rumah ataupun dimanapun saudara berada, saya juga sampaikan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga berdoa, berharap agar kiranya keadaan saudara semua dalam keadaan baik dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Saudara sekalian, kembali saya mengingatkan kepada setiap kita bahwa sepanjang ibadah, kita diharapkan untuk terus mengenakan masker ya. Dan bagi saudara juga perlu perhatikan, kita diharapkan untuk memakai masker yang standar, masker yang 3 lapis ya, yang 3 place itu ya. Kalau saudara belum mendapatkannya yang masih pakai kain, bisa ke depan, ke pintu depan itu ada disediakan, bisa mengambilnya ya. Terus sekalian, kita pada minggu ini adalah merayakan yang namanya Pekan Misi. Setiap tahun gereja kita merayakan Pekan Misi dengan tujuan, dengan harapan agar hati kita kembali diingatkan, kembali diketuk, semangat kita kembali dibangkitkan untuk mengerjakan misi Allah yang sesungguhnya juga adalah misi kita bersama. Karena kita dipanggil oleh Allah, kita ditebus untuk pergi ke seluruh dunia, kepada segala suku bangsa untuk menjadikan mereka murid-murid Kristus. Amin saudara sekalian. Amin. Ya, walaupun memakai masker ya, saya harapkan saudara tetap semangat dan tetap berpartisipasi aktif di dalam ibadah ini. Ya, mari kita akan segera memulai ibadah kita pagi ini. Mari kita ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka.
Dan dengan suara nyaring mereka berseru bersama-sama, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. 见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿众树枝，大声喊着说：“我们一起来，愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊。” Mari kita bangkit berdiri saudara sekalian. Mari kita beritakan kebenarannya. Kita beritakan kebenaran Tuhan sampai setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi dari awal, mari kita semua. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan mati, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Mari kita semua sebagai umat pilihan Allah, kita dengarkan panggilannya, kita jawab panggilannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Ya Tuhan, Engkau benar adalah Raja di atas segala raja, dan kami datang dengan satu hati sebagai umat-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu, bersujud di hadapan-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami, khususnya atas karya keselamatan-Mu di atas kayu salib bagi kami semua, sehingga kami Tuhan boleh menerima keselamatan yang daripada Engkau, dan kami boleh menerima satu hidup yang baru lagi. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami yang mungkin kami tidak sadari yang kami lakukan ya Tuhan. Dan biarlah Engkau boleh menyucikan kami kembali, dan kami datang di hadirat-Mu saat ini. Kami mau memperbaharui komitmen kami, hidup kembali berkenan di hadapan Engkau. Tuhan,
Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengambil sikap berdoa saudara sekalian. Dan kita merenungkan dan bersyukuri akan karya keselamatan Tuhan genapkan di kayu salib. Sebab di atas salib itu Yesus Kristus telah mati menggantikan kita. Agar kita hidup olehnya. Oleh karena itu saudara, mari kita angkat hati kita tinggikan, kita muliakan salib Tuhan itu. Dan mari kita datang dekat kepada salib itu. Sebab disitulah kita menemukan perhentian, kita menemukan damai kita yang sejati. Salibmu, salibmu yang kumuliakan. Salibmu, salibmu yang lagi salibmu, 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 salibmu yang memuliakan hingga dalam sorga ada berhenti. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di sepanjang zaman dan di seluruh dunia, mari kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣徒，我信圣徒共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Silakan duduk kembali. Saudara, Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunannya, yaitu Yesus Kristus, segala bangsa akan diberkati. Nah, dari janji ini saudara, kita tahu isi hati Allah. Dari janji ini kita tahu misi Allah, yaitu bahwa agar segala bangsa datang menyembah Dia. Biarlah ini juga boleh menjadi misi kita. Biarlah ini juga boleh menjadi misi gereja kita. Bahwa kita mau membawa hidup kita jadi persembahan, menjadi rumah doa bagi segala bangsa, di mana segala bangsa dapat melihat hidup kita dan mereka juga boleh melihat Kristus dan memuliakan Dia. Mari dengan sikap berdoa kita menyanyikan pujian ini. Rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke
Kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri saudara sekalian. Dengan lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini sebagai doa kita, agar Tuhan berkenan menjadikan hidup kita sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami ya Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan kami Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami ya Tuhan rumah doa, untuk dapat menerangi bangsa-bangsa, untuk membawa orang lebih mengenal tentang Tuhan
dan menerima kasih Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan. Bapa di surga, kami mau belajar firman Tuhan. Kami rindu, kami mengetahui dengan dalam apa kerinduan hati Tuhan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kami kerjakan di dalam tugas yang Tuhan berikan bagi kami di dunia ini. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan disampaikan, sungguh akan meneguhkan kami, mengingatkan kepada kami apa hati Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami, agar kami bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita masih dalam keadaan baik. Semuanya itu oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saudara, dalam rangka pekan misi pada minggu ini, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Yang diambil dari Yesaya 49 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Saya akan membaca di dalam bahasa Indonesia ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan ayat 4 sampai ayat yang ke-6 akan dibaca dalam bahasa Mandarin. Yesaya 49 ayat yang pertama, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. 第4節，我卻說：我流落是途間，我靜立是虛無虛空。因着我當敵地裏，必到耶和華那裏；我的小事必到我心那裏。耶和華從我出頭召我做他的僕人，要使雅各歸向他，使以色列到他那裏住居。現在他說：你做我的僕人，雅各眾支派學行，使雅各眾支派學行，使以色列當波川的歸回，小為小事。我愛使你做我幫人的光，叫你是叫我的救恩的到地極。 Saudara yang dikasih Tuhan, 200 tahun yang lalu ada seorang kaisar dan juga seorang panglima perang Prancis bernama Napoleon Bonaparte. Sesaat setelah ia pulang dari China, dia mengatakan China adalah raksasa yang tertidur. Biarkanlah ia tertidur, dan ketika ia terbangun maka ia akan menggentarkan dunia. Saudara, apa yang disampaikan oleh Napoleon ini 200 tahun yang lalu, saudara, hari ini terbukti benar. Saudara, China saat ini menjadi salah satu kekuatan dunia secara khusus dalam hal ekonomi.
這個當國呢，只打成為這個世界上嘅強嘅國家，特別是到經濟方面。200 tahun yang lalu mereka adalah negara yang tertinggal. 500年前呢，伊能是落後嘅國家。Saudara, istilah raksasa tidur adalah suatu penggambaran mengenai adanya suatu potensi di dalam satu negara atau satu wilayah. 底下即問問，即個即係掉嘅即個大人國之國話呢，就是描寫了一個國家，雖然伊能有這個力量。Tetapi potensi itu belum dikembangkan atau belum dikerjakan secara maksimal. 但是呢，這個力量呢，伊能還是冇盡量去開發嘅。Ada beberapa kemungkinan mengapa potensi yang besar itu tidak digali atau tidak dikerjakan. 有個嘅可能呢，將呢這個力量冇去開發嘅。Pertama karena mungkin sudah merasa cukup dengan apa yang ada pada mereka. Mereka sudah merasa nyaman, sudah merasa puas dengan apa yang mereka kerjakan. Sehingga mereka tidak perlu menggali potensi yang ada. Saudara, kemungkinan kedua, mereka tidak menyadari sama sekali bahwa mereka memiliki potensi, memiliki kemampuan untuk mengerjakan hal yang lebih besar. Saudara, raksasa tidur ini bisa saja menggambarkan kita sebagai gereja dan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita gereja maupun orang percaya suatu potensi yang besar untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Namun sangat disayangkan kita seperti raksasa yang tertidur ini. Kita yang memiliki potensi ini, kita tidak mengembangkan potensi yang ada. Kita merasa cukup, kita merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan hari ini. Padahal pekerjaan Tuhan itu begitu luas, begitu lebar, dan begitu dalam. Pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil itu sesuatu yang urgen untuk kita lakukan. Oleh karena itu hari ini saudara, saya mengajak kita memahami hati Tuhan bagi kita. Baik sebagai gereja maupun sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Tuhan rindu kita bukan saja melayani apa yang kita lakukan hari ini, tetapi kita pergi keluar. Kita menjadi terang bagi orang-orang di luar komunitas kita. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, kerinduan hati Tuhan inilah yang disampaikan Tuhan kepada Yesaya sebagai hamba Allah. Dan juga kepada bangsa Israel sebagai hamba Allah yang adalah umat perjanjian. Nah, saudara, kalau kita melihat kata hamba di dalam Yesaya 49 ini, saudara, kata hamba ini merujuk kepada dua hal. Yang pertama secara personal, yaitu kepada Yesaya sebagai hamba Allah dan juga kepada Kristus Yesus Mesias yang akan datang. Yang kedua berbicara tentang orang Israel yang percaya kepada Tuhan. Mereka disebut hamba Allah. Dan mereka bertugas untuk mengerjakan tugas pemberitaan Injil. Bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi orang-orang di luar bangsa Israel.
Isaac liak nang jegua kai. Nah, di dalam ayat 1 sampai 2 kita melihat bagaimana panggilan sebagai seorang hamba. Tới chặt tới dĩ chặt năng thay được thành người cái bọc chính cái hủ tiếu trong mẹ. Panggilan sebagai seorang hamba itu adalah suatu panggilan yang istimewa. Thành người cái sang ti bọc chính cái hủ tiếu si tek piak cái hủ tiếu. Tuhan telah memanggil seseorang untuk menjadi hamba sejak di dalam kandungan. Tuhan memanggil seorang yang percaya kepada Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan Tuhan. Ketika dia melayani Tuhan, dia melayani Tuhan bukan dengan kekuatan dirinya sendiri. Tetapi Allah akan memperlengkapi dia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberikan dia kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita dipanggil sebagai hamba, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan memberi kita kemampuan. Saudara, yang kedua di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Di sini dijelaskan tentang tugas dari seorang hamba atau panggilan sebagai seorang hamba. Saudara, ada dua tugas. Di dalam ayat 3 sampai 4 adalah tugas penggembalaan. Seorang hamba ditugaskan untuk menggembalakan umat Tuhan. Dia harus menyatakan keagungan Tuhan bagi umat yang digembalakannya. Dia harus memberitahukan kepada bangsa Israel tentang janji-janji Tuhan. Dia harus menyadarkan bangsa Israel untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Dia harus membawa bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Bahkan di negeri asing, Yesaya diperintahkan untuk membawa bangsa Israel untuk menyembah Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketika Yesaya menyampaikan firman Tuhan itu atau dia memberitakan Injil pada bangsa Israel dalam pembuangan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tugas penggembalaan ini yang dilakukan oleh gereja hari ini. Gereja harus membina jemaatnya untuk menyadari keberdosaannya. Gereja harus membawa jemaatnya untuk menyembah kepada Tuhan, untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Gereja harus membina jemaat untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Gereja harus memperhatikan anggota jemaat dengan baik. Saudara, panggilan penggembalaan ini adalah suatu panggilan yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi gereja dan juga bagi setiap kita. Tetapi apakah cukup sampai di situ? Apakah sampai di situ saja tugas dari seorang hamba? Saudara, tugas seorang hamba itu tidak cukup sampai di situ. Tugas seorang hamba dia harus mengerjakan pekerjaan pelayanan yang selanjutnya. Yaitu panggilan misi. Saudara, itu yang dicatat di dalam ayat 6. Firman Tuhan katakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub
dan untuk mengembalikan Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. 你做我的僕人，使雅各正義派復興，使以色列當的破窗的歸回，小為消失。我華愛使你做外邦人的光，叫你是叫我的救恩的到地極。 Saudara, kata terlalu sedikit. 小為消失。 Ini ada satu kata yang sangat menarik. 是有一句吸引人這句話。 Dengan kata lain, Tuhan mau mengatakan kepada Yesaya, 我這句話上帝要向以賽亞打。 kalau engkau hanya mengembalakan umatku Israel, 你如果你多牧養這個以色列民， hanya sebatas membawa Israel untuk bertobat, 多年嘅人悔改， hanya sebatas membawa Israel untuk mengagungkan Tuhan, 多年這以色列人嚟用有上帝嘅 hanya 名， sebatas merestorasi kehidupan umat Israel, 是多使人這以色列人復興， maka itu terlalu sedikit. 這都是較細嘅事。 Karena masih begitu banyak bangsa-bangsa lain di luar Israel, mereka belum pernah mendengar akan Injil keselamatan. 因為到以色列以外啊，後約罪嘅這個文明會聽上帝嘅福音。 Masih banyak suku-suku bangsa dan bahasa yang lain yang belum pernah tersentuh oleh terang firman Tuhan. 後約罪嘅這個民族這個這個會啱嘅人係無得到這個救恩嘅光。 Mereka ini butuh keselamatan. 因人需要這個救恩， Mereka ini adalah ciptaan Tuhan. 因人就是上帝所造嘅人。 Mereka membutuhkan akan janji dari Tuhan itu. 因人需要上帝嘅應許。 Saudara, janji atau seruan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yesaya dan bangsa Israel. 上帝向這個以賽亞或者以色列所打嘅這個應許嘅宣告。 Itulah juga yang diserukan Tuhan bagi gereja kita hari ini. 這就是記錄今日嘅教會向人宣告。 Tuhan mau katakan kepada kita terlalu sedikit. 上帝當人在這個想有消失。 Jikalau kita hanya melayani ke dalam gereja kita. 如果人多向教會嘅人嚟侍奉。 Terlalu sedikit kalau kita hanya memberitakan kabar itu kepada orang-orang di dalam komunitas kita saja. 如果人多到人嘅這個社區嚟傳這個福音，這是較細嘅事。 Ada begitu banyak orang di luar gereja kita, di luar lingkungan kita yang belum pernah mendengar Injil. 到教會以外，到人環保以外，還有最人未聽到這個福音。 Mereka membutuhkan Injil Tuhan. 因人需要上帝嘅福音。 Namun saudara, kita harus akui, 但是底下就memang人要承認， memberitakan keselamatan bagi orang-orang di luar komunitas kita itu bukanlah sesuatu yang mudah. 向人社區外嘅人嚟傳這個福音是唔是一句嘅事？ Saudara, itu juga yang dialami oleh Yesaya ataupun bangsa Israel. 同樣嘅事，以賽亞或者以色列人已經遭我過嘅。 Bagi mereka bahwa konsep keselamatan mereka hanya khusus untuk orang Israel. 對於人呢，這個救恩就是多為咗以色列人嘅。 Orang di luar Israel itu adalah orang kafir yang tidak layak menerima keselamatan. 以色列人之外呢，就是這個外邦人，因人不配嚟得到這個福音。 Sehingga itu mereka enggan untuk memberitakan Injil atau menyampaikan berita keselamatan dari Tuhan keluar dari bangsa Israel. 所以人無去傳將上帝嘅這個對以色列人嘅救恩傳出這個以色列人之外。 Saudara, pemberitaan Injil kepada orang di luar Israel bagi orang Israel itu adalah sesuatu yang tidak mudah. 對以色列嚟講呢，向這個以色列之外嘅人傳福音並唔是一句嘅工作。 Itu sesuatu yang tidak biasa bagi mereka. 對人嚟打，這是唔是平常嘅事？ Namun hati Allah sampaikan kepada mereka. Hati Allah sampaikan kepada mereka. 但是上帝嘅心意呢，已經向人打路。 Kerinduan Allah sampaikan kepada mereka. 上帝嘅渴慕已經向人打好路。 Bahwa Allah tidak sekedar mengasihi orang Israel. 就是上帝唔是多愛惜以色列人嘅。 Allah tidak sekedar mengasihi Yesaya. 也上帝唔是多愛惜以賽亞， Tetapi Allah mengasihi suku-suku bangsa di luar Israel. 但是上帝也是愛惜以色列人之外嘅這個民族。
Jadi mereka harus pergi. 所以人必須要出去。 Saudara, keengganan bangsa Israel untuk memberitakan berita keselamatan ke orang di luar Israel. 弟兄姐妹，即以色列人唔獻花向外人嘅即係傳福音嘅 Saja 時候， ini menjadi gambaran gereja kita hari ini. 就是描寫了人今日成為今日嘅教會。 Kita seringkali berpikir bahwa kita hanya dipanggil, ditugaskan untuk melayani di dalam gereja kita. 人少少少了，人被調呢，就是多多嚟服侍，人裡面嘅教會裡面嘅人 Di 哋， dalam komunitas kita. 就是到人嘅即係範圍裡面嘅。 Sehingga kita enggan untuk meninggalkan zona nyaman kita. 人唔需要嚟去嚟幫助人即係要鬆嘅即係情況。 Kita enggan untuk keluar dari kompleks gereja kita, dari kondisi gereja kita. 人要多愛出去下登即係教會之外。 Kita enggan memberitakan berita keselamatan kepada orang lain. 人唔會出去向人嚟傳福音。 Saudara, kata terlalu sedikit. 較過水， Itulah seruan Tuhan bagi kita. 即就是上帝對人所答嘅話。 Baik secara pribadi maupun sebagai gereja. 無論成為即係家體，無論成為教會。 Terkadang kita berpikir bahwa sebagai gereja atau sebagai pribadi, 有嘅時候，人少了，人成為教會學者是家體， kita telah melakukan banyak hal untuk Tuhan. 人已經為主做了好多嘅工作咯。 Kita sudah melayani Tuhan secara luar biasa di gereja kita. 當人喺教會裡面，人已經特別嚟侍奉主。 Bahkan ketika kita melihat bagaimana gereja kita bertumbuh secara fisik dan secara luar biasa. 甚至人睇到即個數據呢，人喺教會已經發展。 Kita merasa bahwa itulah keberhasilan pelayanan kita. 人可能會感覺到，這就是人侍奉嘅成功。 Ketika kita melihat bagaimana jemaat itu bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, 人睇到即個信徒對主嘅信心增大嘅時候， kita merasa puas. 人感覺到滿足， Kita merasa bahwa kita telah melakukan banyak hal untuk Tuhan. 人感覺到人已經為主做了好多嘅工作。 Ketika program-program pelayanan kita itu bisa berjalan dengan baik, 當人直接當嘅教會最順利嘅家嘅時候， maka kita merasa itu sudah cukup. 人感覺到這已經夠咯。 Saudara-saudara yang kasih Tuhan, 弟兄姐妹， Tuhan tidak mau 主唔係 kita hanya mendirikan menara gereja kita. 主唔係人多多強了這個教會嘅強獨 Hanya 點， sekedar menerangi di dalam gereja kita. 多多嚟照這個燈塔啊，多多照亮人教會點。 Tetapi Tuhan ingin 但是上帝愛 menara gereja kita itu semakin tinggi, 人下燈嘅這個燈塔啊，越來越高。 agar kita dapat memancarkan terang lebih luas lagi, lebih luas lagi 使到人會曉將這個光啊，更照亮、更闊嘅地方。 kepada orang-orang yang begitu banyak di luar sana. 就是向最外到向下燈以外嘅人， Mereka membutuhkan terang, 伊能需要這個光， mereka membutuhkan Injil. 伊能需要福音。 Dan kita yang ada di tempat ini, 人有到這頭嘅人， kita yang ada di Kalimantan Barat ini, 到這個世界嘅人， harusnya kita yang menerangi mereka. 應該人會發光嚟照亮伊人。 Ada begitu banyak orang-orang berbagai suku di Kalimantan Barat ini yang belum mengenal Tuhan. 到這個世界啊，還有這個民族未認識上帝嘅。 Dan saya percaya ketika Tuhan menempatkan gereja kita di tempat ini, 我相信上帝將人嘅教會放到這， ada tujuan Tuhan yang besar bagi gereja kita. 有上帝偉大嘅對人嘅教會有這個目標， Untuk kita menjadi penerang 成為這個發光嘅。 bagi orang-orang di luar komunitas kita. 就是人範圍之外嘅人嘅發光。 Saudara, kerinduan hati Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Yesaya, 弟兄姐妹，上帝所向以賽亞所答嘅心意， ini digenapi melalui pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. 就是到這個耶穌基督裡面已經成全了。 Tuhan Yesus dia datang ke dalam dunia. 耶穌基督嚟到世界， Dia menjadi manusia. 成為人樣， Dia tinggal bersama-sama dengan manusia. กับ人類做 Dia mengalami penderitaan 遭我了痛苦， dengan satu tujuan,
Dia ingin semua bangsa bisa percaya kepada Tuhan. Dia ingin menebus dosa manusia. Orang-orang yang telah terhilang. Tuhan Yesus katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Yesus tidak katakan bahwa karena begitu besar kasih Tuhan hanya kepada Israel. Kepada bangsa-bangsa tertentu. Kepada suku-suku tertentu. Tetapi kepada semua manusia. Kerinduan hati Tuhan Yesus inilah Dia sampaikan kepada murid-murid pada waktu itu. Aku mau kalian menjadi garam dan terang dunia. Bahkan sebelum Tuhan Yesus dia naik ke surga, dia menyatakan, dia memerintahkan satu amanat agung. Pergilah, beritakan Injil pada segala bangsa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus juga pernah mengeluh ketika dia melihat ada begitu banyak orang yang hidup di luar Tuhan. Dia mengatakan mereka seperti domba-domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus mengatakan tuaian begitu banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara, ladang Tuhan begitu luas, pekerja begitu sedikit. Saudara, untuk mengerjakan ladang Tuhan yang begitu luas, saudara, itu bukan tugas 1-2 orang. Untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, itu bukan hanya tugas hamba Tuhan, bukan hanya tugas misionaris, bukan hanya tugas lembaga misi, bukan hanya tugas departemen misi. Tugas departemen misi. Tetapi tugas bersama sebagai anak-anak Tuhan dan gereja. Seorang aktivis misi dunia mengatakan, amanat agung itu terlalu besar untuk dikerjakan sendiri dan terlalu penting untuk tidak dikerjakan bersama. Saudara, saya sangat senang menonton sepak bola. Dan saya yakin di antara kita ada begitu banyak yang suka menonton sepak bola. Saudara, di tengah lapangan ada 22 orang. Berjuang mati-matian merebut bola. Selama 90 menit mereka berlari ke sana kemari. Bahkan mereka tidak pernah merasa capek untuk terus berjuang, terus bermain. Namun di sisi lain, saudara, ada penonton. Penonton itu bisa puluhan ribu orang. Saudara, penonton mereka bukan sekedar menonton, saudara. Ada yang marah-marah, ada yang bersorak senang,
有人見歡喜衰掉， ada yang mengkritik pemain, 也是有人批評即個細隻， bahkan ada yang menyalahkan pelatih. 甚至有人也是批評了即個教練師。 Selain penonton, apalagi saudara? 到了即個觀眾呢，還有啲點呢？ Ada yang di belakang meja saudara. 還有到即個層後嘅人， Itu komentator saudara. 就是即個批評員。 Mereka mengevaluasi, menilai, dan merasa lebih hebat dari pelatih dan pemain. 人就是批評，感覺到比即個教練呢更加強。 Saudara mengerjakan amanat agung Kristus. 弟兄姊妹為咗愛做即個耶穌嘅第四名， Tidak seperti main bola. 唔像人踢球嘅， Tidak boleh ada orang yang menjadi penonton. Tidak boleh ada yang hanya menjadi penonton. 唔是單單成為即個觀眾嘅， Apalagi sekedar menjadi komentator. 更何況成為即個批評員、評論員。 Tetapi panggilan kita, 但是呢，上帝調人， panggilan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, 就係成為即個文明嘅光， harus kita pikirkan bersama. 能需要一當嚟小嘅， Harus kita dukung bersama. 能一當嚟支持， Harus kita kerjakan bersama-sama. 一當嚟為即個嚟工作。 Karena itu adalah tanggung jawab setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. 因為這就是成為相信每一個相信主嘅人嘅責任。 Saudara, secara pribadi, 弟兄姊妹，成為人家己各體， saya sangat bersyukur dengan gereja kita. 我向人嘅教會感恩， Gereja kita sangat mendukung dalam pelayanan misi. 人嘅教會呢，要支持即個財團嘅工作。 Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya aktivis yang mau terlibat dalam pelayanan ini. 人推掉，一就係人願意參加到即個財團部。 Ada begitu banyak jemaat yang senantiasa mendukung dalam doa, bahkan dalam dana. 一就係弟兄姊妹少少到祈禱當或者到即係金子當嚟支持。 Salah satu contoh beberapa waktu yang lalu ketika kita mengumumkan akan membuka rumah belajar. 比方打一再未久，那已經報告愛開即個教室即個教補習班。 Nah, ada begitu banyak jemaat kita yang mendukung. 一就係人嘅弟兄姊妹支持。 Ada yang memberikan buku bekas, buku cerita anak bekas maupun ada yang baru. 有人奉獻即個農家嘅故事書。 Ada yang menyumbangkan meja belajar untuk anak-anak. 有人呢，就是奉獻即個農家嘅寫字窗。 Ada yang memberikan dana. 有人到即個經費就。 Dan ada yang langsung terjun, mereka pergi mempersiapkan pelayanan di sana. 也是有人直接去到一頭是紅主。 Kita juga bersyukur untuk gereja kita. 咱嘅教會感謝主。 Dalam waktu dekat ini kita akan mengutus misionaris untuk melayani baik di lokal maupun di suku-suku yang berbeda. 將來未久呢嘅時間啊，咱愛差派即個差傳即個宣教士嚟向咱本會嚟免費加持，或者是本會之外嘅人嚟傳福音。 Hari ini juga kita akan sama-sama mengutus dan mendoakan seorang pekerja misi. 近節呢，一當嚟差派即個宣教士，一當為祈禱。 Dia akan menjadi koordinator pelayanan rumah belajar di daerah Batantarang dan juga Tayan. 就是成為即個大人嘅巴當達人學習食嘅即個多年人。 Ini adalah salah satu cara kita untuk dapat menerangi orang-orang di luar komunitas kita. 這就是咱嘅方法之一，就是向咱之外嘅人、以外嘅人來發光。 Agar berita keselamatan itu bisa tersampaikan sampai ke ujung bumi. 使到這個救恩嘅這個信息呢，要傳到地極。 Kita harus lebih banyak berdoa agar ada banyak para utusan misi, para misionaris yang hadir, yang ada dari gereja kita keluar. 咱就是愛直直嘅為這個事嚟祈禱，因為將來呢，咱愛更加再差派出這個宣教士。 Saudara, apa yang telah kita lakukan? 咱所做嘅職責， Yang gereja telah lakukan 教會已經做過嘅事， sampai hari ini. 直到今日。 Kalau kita mau jujur, 如果咱愛坦白嚟打， sebenarnya masih terlalu sedikit.
氣息下黑過水。 Karena kita memiliki potensi yang besar untuk mengerjakan pelayanan misi yang lebih luas lagi. 因為咱有這個力量呢，來為這個宣教嘅這個工作做緊嘅大嘅工作。 Saya pikir tidak berlebihan jikalau saya mengatakan bahwa gereja kita seperti raksasa yang tertidur. 如果我打咱嘅教會好似這個屈掉嘅大人國呢，是未黑過過分。 Kita sudah tertidur sekian lama. 那已經活了一久嘅時間， Ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan bagi gereja kita. 上帝已經祝福咱寫得咱嘅教會許罪嘅祝福。 Ada banyak hal yang Tuhan telah lakukan bagi gereja kita. 許罪嘅事已經為咱嘅教會工作， Namun kita masih belum mengoptimalkan pelayanan yang ada bagi Tuhan. 但是呢，咱還無去盡量為主工作， Secara khusus menjangkau orang-orang di luar gereja kita. 特別是去咱嘅教會以外嘅得着教會以外嘅人。 Saudara, kalau kita sedikit merenungkan tentang kebaikan Tuhan dalam gereja kita, 如果弟兄姐妹，咱嚟再嚟回想上帝對咱直接嘅良善嘅恩典，教會嘅恩典， maka kita harus akui bahwa gereja kita itu sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. 咱要承認，咱嘅教會是何等嘅上帝祝福。 Tuhan menganugerahkan kepada kita jemaat-jemaat yang memiliki kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. 上帝賜給咱有許罪嘅這個上帝所祝福嘅信徒。 Tuhan memberkati gereja kita dengan jemaat-jemaat yang memiliki talenta, memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. 上帝祝福咱嘅教會呢，賜給各人有這個恩賜來侍奉主。 Tuhan juga memberkati gereja kita dengan hamba Tuhan yang begitu banyak. 上帝也是祝福咱，賜給咱有許罪嘅祝福。 Saudara, semua berkat yang Tuhan berikan bagi kita, 上帝所賜給咱嘅直接嘅恩典， segala potensi yang Tuhan berikan bagi kita, 就是上帝所賜給咱直接嘅能力。 harusnya itu kita gunakan bukan saja ke dalam, tetapi kita harus keluar. 應該唔是多多向裏面嚟工作，但是要向外面嚟工作。 Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, 所以成為上帝嘅兒女， seorang anak Tuhan dia adalah hamba Allah. 成為上帝嘅兒女呢，伊也是成為上帝嘅僕 Dia 人。 dipanggil Tuhan untuk keluar, 上帝調伊要出向外， untuk memberitakan Injil Tuhan. 向外嚟傳福音。 Marilah kita mengambil bagian dalam pelayanan misi, 但我能嚟參與這個差團嘅工作吧。 baik dalam doa, dana, dan tenaga. 無論這個這個教會，無論這個祈禱， Sekecil apapun yang kita lakukan itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. 無論咱做嘅約稅嘅事，但是是一套上帝嘅獻花。 Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, 咱唔是多多成為這個觀眾或者推嘅人， apalagi menjadi komentator. 更何況成為這個批評評 Kita harus 論員。 menjadi pemain. Kita harus menjadi 咱要 pemain. 成為這個西安， Menjadi pemain tidak semua harus mencetak gol. 成為這個西安啦，唔需要每一個人都要將這個球踢入球門。 Tetapi semua harus memainkan peran masing-masing di posisi masing-masing. 但是呢，各人都一個地位就要付出啲正量嘅工作， Di dalam tugas pemberitaan Injil 就 ini, 是在這個傳福音嘅工作裏面， itulah kerinduan hati Tuhan. 這就是上帝嘅心意。 Tuhan mau 上帝願意 ladang yang luas ini, 約大嘅這個農地， ladang Tuhan yang begitu besar ini, 上帝可定大嘅這個農地， dikerjakan bersama-sama. 咱直當嚟做。 Karena misi Tuhan adalah misi bersama. 因為上帝嘅使命就是這個共當嘅使命。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. 願主耶穌祝福咱每一個人， Mari kita berdoa. 咱同心祈禱。 Bapa di surga, kami menyadari apa yang telah kami lakukan sampai saat ini masih terlalu sedikit, masih terlalu kurang. Kami memiliki potensi, kami memiliki kemampuan, bahkan gereja kami begitu diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami, meneguhkan kami ya Tuhan, bahwa kami masih memiliki banyak tugas lain, tugas keluar gereja kami untuk memberitakan akan kasih Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan-Mu ya Tuhan,
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang meneguhkan, yang menguatkan, bahkan mengingatkan kepada kami arti pentingnya menjalankan perintah amanat agung. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh kembali mengingatkan kita dan membangkitkan semangat kita untuk menjawab panggilan Tuhan ya. Untuk bukan hanya menjadi penonton tetapi kita betul-betul terlibat menjadi pemain, menjadi pelaku-pelaku di ladang misi Tuhan. Kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian ini, Ku Kan Bangkit. Dan kita bersama-sama akan memberikan syukur kita, persembahan kita. Dan saudara yang ingin memberi dengan imani bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di layar. Dan saudara yang memberi dengan amplop persembahan, saudara bisa memasukkan di dalam amplop. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini, Ku Kan Bangkit. Kiranya lagu ini boleh membangkitkan semangat kita ya, untuk menjawab panggilan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Saya lagi dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita bangkit berdiri. Dengan lebih semangat lagi kita nyanyikan ya. Kita bertepuk tangan. Jemaat saja yang nyanyi. Ya, sekaranglah waktunya bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita berdoa, 我们同心祷告。
Ya Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan bukan hanya persembahan yang sudah kami bawakan kepadamu, tetapi juga tekad dan janji kami untuk bangkit bagi Tuhan, bangkit bagi kerajaan Tuhan, bangkit untuk misi Tuhan yang begitu besar ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan memakai setiap kami, segala yang kami miliki yang bisa dipakai untuk menggenapkan kehendak dan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia pada hari ini. Bapa di surga, sekali lagi kami terus berdoa menyerahkan agar oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau selalu melimpahkan anugerah berkat kepada kami, sehingga kehidupan kami selalu berkecukupan, dan Tuhan juga selalu menyertai dan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Engkau juga memberkati studi anak-anak kami dan juga memelihara kesehatan kami, sehingga di dalam segala kegiatan dan aktivitas kami selalu di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang dalam kelemahan fisik, agar Tuhan juga yang menjamah dengan kuasa-Mu, pemulihan dari Tuhan juga dinyatakan di atas diri mereka satu persatu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, baik yang di gedung gereja atau di rumah. Cingco. Saudara, seperti tadi Pendeta Beni sudah menyampaikan bahwa pada hari ini kita akan melakukan acara pengutusan bagi salah satu pemuda yang didukung oleh Departemen Misi yang telah menyelesaikan pendidikan teologia untuk menjadi koordinator rumah belajar kita. Untuk itu saya mengundang kepada Saudari Eliani Christine untuk maju ke depan. 弟兄姐妹，我们教会差传部赞助的其中一位的姐妹就是Eliani Christine。 已经完成了他的神学的这个神学的训练，所以今天我们要差派他成为 silakan maju di tengah menghadap ke hadirinnya. 我们成为了我们教会 di tengah ya, di tengah ya. 成为了我们教会的这个学习室的这个统筹，所以我们今天要差派他出去来做这个宣教的工作. Saya akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan. Saya mempersilakan kepada Saudari Eliani untuk bisa memutar badan menghadap ke depan ya. Saya membacakan firman Tuhan dari Matius 28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 20. Demikian Alkitab mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudari Eliani, kita bersyukur karena panggilan Tuhan buat Anda yang telah menyelesaikan pendidikan, dan saat ini Anda akan diutus resmi oleh gereja sebagai utusan gereja untuk pelayanan di ladang Tuhan ya, di daerah rumah belajar. Dan sebagaimana perkataan firman Tuhan, biarlah dengan janji Tuhan, penyertaan Tuhan akan memberkati pelayanan Anda, sehingga melalui pelayanan Anda bisa menghasilkan murid-murid yang lebih banyak. Bukan hanya murid sekolah, tapi murid-murid untuk kerajaan Tuhan. Saya mengundang hadirin kita bangkit berdiri, baik yang ada di gedung gereja atau di rumah, dan kita akan berdoa bersehati mendoakan saudari kita. 我们请大家站立，我们同心为我们的姐妹来祷告。 Bapa kami yang di sorga, kami pada kesempatan ini mengucapkan syukur oleh karena panggilan Tuhan bagi saudari Eliani Christine yang telah menyelesaikan pendidikan teologianya, dan hari ini berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat-Mu. Kami mau mengutus dan mendoakan supaya Tuhan yang akan
memberkati dan memakai hamba-Mu ini di ladang pelayanan Tuhan, khususnya sebagai koordinator dari rumah belajar yang sementara saat ini sudah ada di Batang Tarang dan juga di Tayan. Kami doakan Tuhan yang memberikan hikmat kepada saudari kami di dalam mengkoordinasikan pelayanan ini, dan juga bisa menjangkau dan membimbing anak-anak kepada Tuhan. Berkatilah supaya Tuhan menyediakan rekan-rekan yang bisa mendukung pelayanannya, dan Tuhan juga yang selalu menjaga kesehatannya dan melindungi keselamatannya, sehingga di dalam setiap melakukan tugas pelayanan selalu disertai dan diberikan hikmat dan sukacita dari Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan kepadamu demi nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saya persilakan menghadap kembali ke hadirin. Saya mengundang kita bersama-sama dengan tepuk tangan ya, kita memberikan dukungan penuh kepada saudari kita. Baik, terima kasih. Silakan duduk, dan Eliani juga saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita terus mengingat ya rekan kita ini dalam doa, supaya Tuhan yang terus memberkati pelayanan dia. 请大家继续的为我们这位的姐妹来祷告，求上帝继续的赐福和使用她前面的侍奉。Berikut saudara ada beberapa warta keluarga, 现在是有几项的家训。Yang pertama, minggu depan adalah minggu pertama dan kembali kita akan melaksanakan perjamuan kudus secara on-site maupun secara online. Bagi saudara-saudara yang mengikuti di gedung gereja, sebelum memasuki ruangan ini Anda dipersilakan untuk mengambil paket perjamuan kudus yang sudah kita sediakan di depan pintu gedung gereja kita. Dan bagi saudara-saudara yang ada di rumah, silakan bisa mempersiapkan baik itu roti kebeng atau roti tawar ataupun juga air warna merah untuk menggantikan anggur. 弟兄姐妹，下个主日我们有圣餐礼拜，请在礼拜堂的弟兄姐妹在进入礼堂之前，可以自取我们已经准备的圣餐的配套。如果在家里的，请大家能够准备或者是苏打饼或者面包或者是红色的水来举行这个圣餐礼拜。Berikutnya adalah dalam minggu ini juga silakan bisa melihat di warta keluarga kita yang e-bulletin kita, di mana ada jadwal-jadwal baik untuk kegiatan persekutuan rayon maupun juga untuk kelas pembinaan. Dan kami terus mengajak saudara-saudara sekalian untuk bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan ini, supaya kita bisa terus bertumbuh dalam iman dan juga terus bisa membangun persekutuan dengan sesama saudara kita. Kita menyadari bahwa dalam masa-masa seperti sekarang ini, kita semakin membutuhkan firman Tuhan dan persekutuan saudara seiman untuk bisa terus menguatkan satu dengan lain. 在这个礼拜，我们有区的团契，也有这个门训班，我们继续的鼓励大家积极的参与。在这段的时间，我们更需要上帝的话来建立我们，也需要弟兄姐妹透过我们的团契来互相的鼓励和帮助。Terakhir saudara, kembali menyampaikan bahwa di dalam rangka bulan misi gereja kita, maka besok malam pukul 7 kita ada seminar misi yang akan dibawakan oleh Pendeta Yakub Trihandoko. Pendeta Yakub Trihandoko adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam banyak hal, termasuk juga di dalam bidang misi. Dan tautan dari, karena ini kita lakukan dalam bentuk Zoom, dikirimkan lewat WA grup gereja kita. Dan juga kalau saudara karena sudah tidak bisa masuk lagi, nanti kita juga akan kirimkan link untuk bisa mengikuti dari YouTube yang ada. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk semakin memahami akan misi Tuhan lewat Zoom Minar ini yang akan dilaksanakan besok malam pukul 7. 明天晚上7点我们有印尼文的差传的讲座。懂得印尼文的弟兄姐妹，鼓励你，欢迎你来参加这个节目。Baik, terakhir sekali lagi bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan-pelayanan gereja,
silakan bisa menghubungi nomor-nomor kontak yang tertera di layar。有需要服侍的弟兄姐妹，请大家能够联络我们教会的联系的电话的号码。Mari kita berdiri dan kita sekali lagi memberikan salam kepada saudara-saudara kita yang ada di depan, belakang atau kiri kanan kita。我们请大家起立，我们在礼堂的可以向我们前后左右的弟兄姐妹打一个招呼问安。Baik ya, mari kita bersama dengan penuh rasa syukur kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doksologi。我们要以三一颂来结束完成我们今天的敬拜。Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera。弟兄姐妹，耶和华赐福给你，保护你；耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；耶和华向你扬脸，赐你平安。阿们。Silakan duduk kembali, mengambil saat teduh. Demikian ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.